Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikan Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan membahas tentang modul 1, yakni ERD, CDM, PDM, dan Database. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Ridwan Alif dengan NPM 20032010169 dan saya sendiri Krisna Ramadian dengan NPM 20032010170. Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. ERD sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ERD Logical Data Model dan ERD Physical Data Model. Untuk ERD Logical Data Model adalah konsep entity relationship diagram yang mana data dapat merepresentasikan sebuah kenyataan, dimasukkan ke dalam sebuah pemrosesan logika dan dapat menghasilkan informasi. Sedangkan untuk ERD Physical Data Model adalah konsep entity relationship diagram yang mana data disimpan pada media penyimpanan storage dalam suatu susunan secara fisik. Kemudian ada simbol-simbol ERD. Yang pertama ada entitas, adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Kemudian ada relasi seperti gambar belah ketupat. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Kemudian ada atribut seperti oval. Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Kemudian ada garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Kemudian ada Conceptual Data Model atau CDM. CDM atau Conceptual Data Model adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM atau CDM. CDM berfungsi memodelkan struktur logik dari basis data. Jenis-jenis objek dalam CDM, yang pertama ada entitas. Untuk membuat entitas, klik item pada palettes dengan label entity, kemudian klik space putih di sebelah kanan untuk membuat beberapa entitas. Klik terus banyak jumlah entitas yang dibutuhkan. Kemudian ada hubungan atau relasi. Untuk membuat relasi antara dua buah entitas, klik item pada palettes dengan label relationship, kemudian hubungkan kedua entitas. Kemudian ada inheritance. Untuk membuat inheritance dari sebuah entitas, terlebih dahulu buat entitas-entitas yang lainnya merupakan child dari entitas parents. Lalu klik item pada palettes dengan label inheritance. Hubungkan entitas parents dengan satu entitas child. Selanjutnya ada Physical Data Model PDM. Merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Jenis objek PDM ada tiga. Yang pertama ada table, lalu view, dan yang ketiga ada reference. Langkah-langkah membuat PDM. Pertama, buka file CDM yang sudah jadi. Yang kedua, dari tools, pilih Generate Physical Data Model, pilih DBMS yang akan digunakan. Yang ketiga, setelah klik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Yang keempat, tambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan jika ada. Contoh Physical Data Model. Lalu, ada basis data. Adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query
basis data disebut sistem manajemen basis data atau DMS. Untuk konsep basis data sendiri merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Karakteristik basis data. Yang pertama ada data yang sama dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna untuk berbagai pengguna yang berbeda. Lalu, data tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program aplikasi, atau data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Lalu ada, para pemakai dapat mendefinisikan database dengan menggunakan suatu bahasa, mengizinkan para pemakai untuk menetapkan struktur dan jenis data, dan batasan pada definisi data yang disimpan di database. Lalu ada MySQL, merupakan jenis database server yang sangat populer. Hal ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar yang untuk mengakses database-nya. MySQL bersifat open source. Software ini dilengkapi dengan source code, yaitu kode yang dipakai untuk membuat MySQL. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi General Public License, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil, tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data. Yang terakhir, untuk kelebihan MySQL sendiri merupakan yang pertama ada mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, yang kedua tidak membutuhkan RAM besar, yang ketiga mendukung multi-user, yang keempat bersifat open source, yang kelima struktur yang tabel yang fleksibel, dan terakhir tipe data yang bervariasi. Mungkin itu sekian dari penjelasan kami. Setelahnya akan dilanjutkan bagaimana proses pembuatan CDM, PDM, dan database. Ada program Power Designer dan SM. Nah, untuk yang pertama, untuk membuat CDM pada aplikasi Power Designer, kita tentukan terlebih dahulu atribut dan entitasnya dan relasi. Untuk yang pertama ada entitas pembeli, ada atribut nama, ID pembeli, dan alamat. Kemudian ada relasi mendatangi pada entitas pegawai, kemudian ada atribut ID pegawai, jenis kelamin, gaji, NOK KTP, dan nama pegawai. Kemudian relasi menunjukkan pada entitas baju, kemudian ada atributnya jenis, warna, harga, dan ukuran. Kemudian relasinya menghasilkan kepada entitas nota, ada atribut no faktur, kode baju, tanggal transaksi, dan jumlah bayar. Kemudian kita akan melakukan cek model untuk mengetahui apakah sudah benar atau terjadi kesalahan atau error. Setelah kita membuat cek modelnya tadi, kemudian kita akan mengubah CDM ke dalam PDM dengan cara kita klik tools, kemudian ke generate physical data model. Kemudian untuk membuka file PDM-nya yang dibuat sebelumnya, kita klik database, kemudian pilih generate database atau tekan CTRL+G. Kemudian kita beri nama pada tempat penyimpanan file SQL kita. Nah, setelah kita bikin CDM, lalu kita generate ke dalam PDM, dan kita generate lagi ke dalam file database, kita buat database-nya dengan cara pertama buka aplikasi SAM, lalu klik start untuk Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka Google Chrome dan ketikkan ini localhost phpMyAdmin server, di mana tampilan akan berubah seperti ini. Setelah itu kita klik new untuk membuat database baru, lalu kita ketikkan nama database yang ingin kita gunakan. Misalnya adalah toko baju.
toko baju. Setelah itu kita klik create. Setelah sukses, kita pergi ke menu import. Setelah itu kita bisa memilih file yang sudah digenerate tadi dari PDM dan kita pilih ini. Nanti filenya adalah bentuk dalam bentuk notepad. Kita open. Oke, kalau udah kita go. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya pembuatan database kita sudah berhasil. Lalu kita pergi ke menu struktur. Nah, dapat kita lihat ada beberapa entitas yang telah kita buat pada saat membuat CDM tadi. Ada entitas baju, nota, pegawai, dan pembeli. Di mana jika kita ingin pergi ke entitas tersebut, kita dapat pencet ini, baju, misal ya, lalu pergi ke menu struktur. Nah, ini kita dapat menjumpai atributnya, yaitu ada jenis sebagai primary key, nama pegawai sebagai foreign key, warna, harga, dan ukuran. Lalu pergi ke sini lagi, kita klik nota, lalu struktur. Nah, kita lihat ada nomor faktur, terus kode baju sebagai primary key, jenis, tanggal transaksi, dan jumlah bayar. Begitupun seterusnya. Lalu untuk mengisi setiap entitas yang ada, kita klik salah satu entitas, yaitu ini, misal pegawai. Lalu kita klik ini, menu insert. Nah, setelah itu kita dapat mengisi atribut-atribut dalam setiap entitas yang ada, seperti ID pegawai, kita terserah mau isi berapa, dan seterusnya, lalu kita bisa klik go. Setelah itu, jika sudah selesai mengisi, tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya Anda sukses dalam mengisi dan membuat database yang ada. Mungkin itu sekian yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah database merupakan tempat online untuk menyimpan berbagai file yang dapat kita ingin simpan di dalam database tersebut dengan berbagai macam pemrograman, yaitu salah satu yang termudah bahasa pemrograman untuk belajar adalah SQL ini. Dan dimulai dari tahapan membuat CDM, PDM, lalu membuat file database di dalam Power Designer, lalu pergi ke localhost PHP MyAdmin ini. Mungkin itu sekian dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.